I know what it takes. I'm motivated. Halo Sobat Adiaksa, kembali lagi bersama saya Muhammad Ikhwan dalam serial episode Hukum untuk Umum. Pada konten sebelumnya saya telah mengulik dan membahas secara singkat tentang hukum pidana yang dirangkum dalam sebuah cerita. Di konten kali ini saya akan mengupas tentang hukum perdata secara garis besar yang insya Allah mudah dipahami oleh kita semua. Perlu Sobat Adiaksa ketahui, pada dasarnya di Indonesia hanya berlaku dua jenis hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Kedua hukum ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis hukum. Dua di antaranya adalah hukum pidana dan hukum perdata yang bisa saya bilang paling akrab terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Kebanyakan orang membedakan hukum perdata dan hukum pidana itu dengan cara-cara yang sederhana. Mereka mengatakan pidana merupakan hukum bagi tindak kriminalitas, sementara hukum perdata adalah hukum yang berkaitan dengan uang dan bisnis. Hal ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga masih kurang tepat karena ada kalanya sebuah kasus bisa dianggap sebagai contoh kasus perdata, tapi dalam perkembangannya menjadi sebuah tindak pidana. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa hukum perdata itu sebenarnya merupakan ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa yang menganut sistem civil law mengenal pembagian hukum menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat. Tapi di negara-negara Anglo-Saxon atau negara-negara yang menganut sistem common law seperti Amerika tidak dikenal pembagian semacam ini. Sobat Adiaksa, hukum perdata itu dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Untuk pertama kalinya istilah hukum perdata dikenal di Indonesia dalam bahasa Belanda yaitu Burgerlijk Recht. Sumber hukum perdata dikodifikasikan dan dikenal dengan Burgerlijk Wetboek, kemudian diterjemahkan atau dialih bahasa menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Sobat Adiaksa yang saya banggakan, yang saya ketahui ada beberapa pandangan terkait dengan KUH Perdata. Salah satunya, KUH Perdata dipandang sebagai suatu pedoman saja karena tidak pernah ada terjemahan resmi dari Burgerlijk Recht yang asli, yaitu masih berbahasa Belanda. Tentunya pengertian hukum perdata dan contoh pasalnya sangat beragam dan ini menarik untuk diulas. Sobat Adiaksa, dalam memahami hukum perdata harus kita maknai kedua kata tersebut. Hukum diartikan sebagai seperangkat kaidah, sementara perdata itu diartikan sebagai pengaturan hak, harta benda, dan kaitannya antara individu maupun badan hukum atas dasar logika. Hukum perdata populer dengan sebutan hukum privat dikarenakan hukum ini mengatur kepentingan perseorangan. Beberapa ahli juga turut menyumbangkan definisi hukum perdata menurut pemandangannya sendiri. Yang pertama dari Profesor Subekti. Menurut Profesor Subekti, hukum perdata merupakan semua hukum privat material berupa segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Yang kedua dari Profesor Sudikno Mertokusumo. Beliau menyatakan bahwa hukum perdata yaitu keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Baik itu meliputi hubungan keluarga maupun pergaulan masyarakat. Yang ketiga saya kutip dari Sri Sudewi Sofwan. Beliau mengatakan hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan satu dengan perseorangan lainnya. Jadi Sobat Adiaksa yang saya banggakan, menarik nih membahas seputar sejarah
hukum perdata di Indonesia. Sejarah hukum perdata di Indonesia berhubungan dengan sejarah hukum perdata Eropa, terutama Eropa kontinental yang memberlakukan hukum perdata Romawi menjadi hukum orisinil benua Eropa. Akan tetapi karena kultur dan aturan masing-masing masyarakat di wilayah itu berbeda, maka hal ini membuat orang-orang mencari kepastian dan kesatuan hukum. Setelah masa penjajahan berakhir, Belanda akhirnya menerapkan secara tetap Code Napoleon dan Code Civil de Franchise sebagai aturan hukum. Barulah tahun 1814 Belanda mengkodifikasikan susunan ini menjadi sebuah kitab undang-undang hukum Belanda. Dasar kodifikasi hukum Belanda tersebut awalnya dibuat oleh Meester in de Rechten J.M. Kemper dan dikenal dengan Onraad Kemper. Namun sebelum tugasnya selesai, Kemper meninggal dunia pada tahun 1824. Selanjutnya kodifikasi hukum Belanda ini diteruskan oleh Nicolai yang ketika itu menjadi ketua pengadilan tinggi di Belanda. Pada tanggal 6 Juli 1830, perumusan hukum selesai dengan berhasil membuat Burgerlijk Wetboek, kitab undang-undang hukum perdata Belanda. Kemudian dibuat juga Wetboek van Koophandel, itu kitab undang-undang hukum dagang. Ketika Belanda menjajah ke Indonesia, secara gamblang mereka menerapkan kedua kitab undang-undang tersebut. Bahkan KUH Perdata dan KUH Dagang sampai sekarang ini masih digunakan oleh bangsa Indonesia. Pada tahun 1948, atas dasar asas konkordanti, yaitu asas politik, Indonesia memberlakukan kedua kitab undang-undang ini secara resmi. Jadi kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang yang dibawa Belanda tadi diresmikan oleh bangsa Indonesia menjadi sebuah kitab undang-undang hukum perdata dan hukum dagang Indonesia. Sobat Adiaksa yang saya banggakan, dalam hukum perdata terdapat acuan yang menjadi sumber hukum perdata, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersusun atas beberapa bab, yaitu buku pertama tentang orang. Buku ini mengatur hukum mengenai diri seseorang dan hukum kekeluargaan. Buku kedua tentang kebendaan. Buku ini mengatur segala jenis hubungan dengan hukum kebendaan dan hukum waris. Buku ketiga tentang perikatan. Buku ini mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara orang perorangan, badan hukum maupun pihak tertentu. Yang keempat, buku keempat tentang pembuktian. Buku ini mengatur alat pembuktian dan akibat hukum yang ditimbulkan. Sobat Adiaksa dimanapun berada yang saya banggakan, hukum perdata bisa berubah menjadi hukum pidana. Ada banyak contoh hukum perdata yang kemudian berubah menjadi kasus pidana. Misalnya, kasus utang piutang yang berujung pada salah satu orang di penjara. Atau yang sering terjadi kasus sengketa lahan yang berakhir dengan salah satu pihak masuk ke dalam jeruji besi. Maka dari sini bisa diketahui bahwa kasus hukum perdata bisa berubah menjadi hukum pidana. Hal ini terjadi karena dalam kasus hukum perdata tersebut juga terdapat unsur-unsur hukum pidana. Misalnya saja nih, dalam kasus sengketa lahan diketahui bahwa salah satu pihak ternyata telah melakukan pemalsuan dokumen atau melakukan sogokan pada pihak tertentu, atau tambahan juga penipuan dan paksaan dengan unsur kekerasan. Hal-hal tersebut kemudian dianggap memenuhi unsur-unsur hukum pidana.
Contoh hukum perdata yang lainnya yang sering menjadi pidana adalah kasus wan prestasi, yakni di mana salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya. Contoh dalam perjanjian penyelenggaraan pesta pernikahan, ternyata pihak wedding organizer tidak dapat membuat event secara sesuai dengan ketentuannya, bahkan nggak muncul pada hari H. Hal ini bisa berubah dari wan prestasi menjadi kasus pidana, tindak pidana penipuan dan perbuatan melawan hukum yang merupakan kasus pidana apabila tersangkanya kabur dan tidak beritikat baik. Sobat Adiaksa yang saya banggakan, perlu Sobat Adiaksa ketahui pada instansi kejaksaan juga terdapat bidang yang mengurusi hubungan keperdataan, yaitu bidang perdata dan tata usaha negara atau biasa disebut Datun. Dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ruang lingkup Datun pada kejaksaan sendiri di bidang litigasi berupa penegakan hukum dan bantuan hukum. Kemudian di bidang non-litigasi berupa pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum bagi masyarakat umum yang ingin berkonsultasi tentang permasalahan hukum di bidang perdata kepada jaksa pengacara negara. Dan yang paling penting Sobat Adiaksa ketahui bahwa pelayanan hukum yang diberikan oleh kejaksaan tanpa dipungut biaya alias gratis. Kejaksaan masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan yang diberikan kejaksaan tersebut agar permasalahan hukum yang dihadapi bisa mendapatkan titik terang dan petunjuk dalam upaya penyelesaiannya. Nah, Sobat Adiaksa nggak perlu sungkan lagi ya untuk datang ke kantor kejaksaan terdekat. Oke Sobat Adiaksa, tanpa terasa sudah sampai kita di penghujung video kali ini dan telah lengkap pula kita membahas tentang hukum perdata secara garis besar. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Terima kasih atas waktunya. Salam Sobat Adiaksa.